Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore bagi kita semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam pandemi COVID-19 ini kita masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang animasi ya, yaitu pengertiannya secara umum maupun menurut para ahli. Hari ini kita masuk ke tema yang kedua, yaitu proses produksi animasi. Nah, jadi di dalam pembuatan animasi itu ada beberapa proses ataupun tahapan-tahapan produksi yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah animasi. Jadi tidak asal-asalan kita untuk membuat animasi. Jadi ada proses yang harus kita lakukan. Ya. Oke, kita lihat. Nah, dalam pembuatan karya film, baik film serial TV, film pendek, film ataupun film animasi, semuanya melalui 3 tahapan dalam produksi. Ya. Nah, yang pertama yaitu tahap praproduksi, kemudian yang kedua tahap produksi, dan yang ketiga tahap pasca produksi. Nah, jadi tidak hanya dalam pembuatan film pendek saja gitu. Nah, dalam pembuatan film animasi juga harus melalui tahapan-tahapan dalam memproduksinya gitu ya. Apa saja praproduksi ini, bagaimana produksi dan bagaimana pasca produksi gitu. Mari kita lihat ya. Nah, tahapan praproduksi itu mencakup yang namanya konsep ya, kemudian skenario, kemudian karakter, selanjutnya ada desain background, storyboard, dan animatic. Nah, jadi dalam tahapan praproduksi ini, khususnya untuk animasi, itu ada beberapa langkah-langkahnya lagi yang harus kita siapkan. Ada konsep, skenario, karakter, desain background, storyboard, dan animatic. Gitu ya. Nah, kita bahas tentang konsep dulu. Yang pertama, untuk konsep ini kita harus tahu jenis animasi apa yang ingin kita buat. Apa jenis yang akan kita buat ya. Contohnya, animasi film pendek. Nah, itu contohnya. Kemudian animasi serial TV dan lain-lainnya. Nah, ini yang pertama yaitu menentukan konsep. Kita tentukan dulu jenis animasi apa yang akan kita buat. Yang kedua di dalam konsep ialah membuat sinopsis. Nah, bagaimana alur ceritanya untuk pembuatan film animasi ini? Di dalam konsep kita harus membuat sinopsisnya seperti apa. Kemudian ada konsep style ataupun gaya animasi. Ini juga harus kita pertimbangkan di dalam konsep gaya animasinya seperti apa yang ingin kita buat. Kemudian konsep style karakter. Di sini karakternya mau kita buat seperti apa, itu karikatur kah dia, fabel kah dia, atau bebas kah dia, ataupun karakter manga ataupun realis gitu. Jadi banyak konsep-konsep yang akan kita buat sini ya. Bagaimana gaya karakter yang kita buat gitu ya. Kalau karikatur yang kepalanya gede gitu biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian manga itu yang lebih seperti kartun-kartun Jepang gitu ya. Kemudian yang realis ini kita buat dalam bentuk karakter yang lebih nyatanya lagi. Jadi untuk konsep ini kita harus tahu dulu jenis animasi apa yang kita buat, kemudian menentukan sinopsisnya, kemudian gaya animasinya seperti apa, dan style karakternya seperti apa konsepnya. Kemudian skenario. Nah,
Di dalam skenario, penjelasan tertulis tentang cerita apa yang ingin ditampilkan di layar. Jadi dalam membuat animasi ini kita harus tahu juga apa yang ingin kita ceritakan. Jadi skenario meliputi 5W1H. Yang pertama itu siapa saja karakter dalam cerita. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Kemudian kapan terjadinya, kemudian where, di mana lokasi kejadian, why, mengapa terjadi, dan how, bagaimana menyelesaikan ceritanya. Jadi untuk membuat ataupun menghasilkan cerita yang baik itu kita harus menerapkan 5W1H agar nanti film yang kita buat itu dapat diterima oleh khalayak dan mengerti dengan film yang kita buat. Jadi kita harus mencantumkan 5W1H ini dalam pembuatan film kita. Gitu ya. Paham di sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh skenarionya. Jadi bisa kamu lihat sendiri. Contoh skenario berikut ini. Bisa kalian baca. Pemain, kuci, tongtong, tagor, hijau. Dan popnya ada tanaman tomat yang berjajar di situ. Buahnya terlihat kecil, cuma sebesar kelereng dan agak keriput layu. Lalu tampaklah kuci yang bengong menatap tanaman miliknya, lalu tangannya terulur untuk memetik buah tomat itu dan memperhatikannya lebih cermat. Nah, ini sudah bisa kita gambarkan bagaimana bentuk ataupun visualisasinya gitu ya. Tomat yang berjajar di situ juga bisa kita gambarkan tomat berjajar gitu ya. Bisa pertama kita buat dulu konsepnya seperti apa gitu. Bentuknya sebesar kelereng dan agak keriput layu. Nah, ini juga bisa kita gambarkan nih gitu ya. Ini adalah contoh dari skenario. Nah, dari sinilah kita nantinya akan membuat animasi ataupun acuan kita membuat sebuah cerita di dalam film. Paham ya? Kita lanjut. Kemudian yang ketiga di dalam proses praproduksi adalah menentukan karakter. Jenis karakter yang ingin dibuat. Nah, itu karakter apa tadi? Karakter yang adalah protagoniskah dia, antagoniskah dia, ataupun karakter sidekick. Teman, sohib, hewan peliharaan, benda milik karakter utama. Ya. Misalnya kalau kita membuat karakternya protagonis, itu kita biasanya di apa namanya? Diberikan kode dengan mata biasanya. Kalau matanya seperti ini ataupun tampangnya sangar, orangnya seperti ini gitu. Atau yang karakternya kalem, termasuk dalam kategori ini gitu. Jadi protagonis antagonis itu juga harus kita tentukan. Atau karakter sidekick ini bisa itu teman, sahabat, ataupun sohibnya, hewan peliharaan, ataupun benda milik karakter utama. Misal karakter utamanya adalah seorang lembut ataupun seorang yang lemah lembut gitu ya, seorang kutu buku misalnya seperti itu. Dan biasanya dia memiliki hewan peliharaan seekor kucing misal seperti itu. Nah, itu merupakan karakter sidekick di dalam animasi gitu ya. Jadi menentukan karakter. Nah, ini contohnya. Ini adalah style karikaturnya. Nah, ini style manga nih, agak keren gitu ya. Nah, kemudian ini yang style fable dan style bebas SpongeBob, bisa seperti itu. Ini ya. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Oke, selanjutnya yang kita tentuin adalah desain background. Nah, latar belakang apa yang ingin kita buat gitu. Bagaimana latar belakang kejadiannya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Ini yang pertama itu latar belakangnya adalah sebuah kota ya. Nah, ini nanti biasanya kalau kita buat karakter manga ini juga lebih bagus ini. Kelihatannya bagus. Kalau untuk background dapat berupa desain daerah, hutan, pedesaan, kota, rumah tempat tinggal karakter, sekolah, mall, kantor, dan lain-lain. Jadi kita harus sesuaikan di mana dia berada. Gitu. Misal ceritanya kita membuat lagi memetik pohon atau
memetik buah di kebun. Nah, itu berarti latar belakangnya adalah kebun gitu ya. Desain background. Kemudian membuat storyboard. Storyboard merupakan sketsa yang dilengkapi keterangan dan sebagai panduan di dalam pembuatan film animasi. Beberapa komponen dalam storyboard itu termasuk gambar, keterangan aksi, dialog, time, dan name skin. Oke. Nah, jadi dalam pembuatan storyboard ini adalah bentuk dari konsep yang kita buat tadi, bentuk naskah yang akan kita buat tadi. Namun kita visualisasikan dalam bentuk gambar, kita buat dalam bentuk gambar agar lebih memudahkan kita dalam pembuatan adegan-adegan di dalam animasinya. Nah, di dalam storyboard ini kita harus memberikan beberapa komponen, itu seperti gambar. Pertama kita buat gambar, misal kayak tadi memetik buah tomat gitu ya. Nah, itu kita bisa visualkan dalam bentuk storyboard, yaitu gambarnya seperti apa gitu. Kemudian ada dialogkah dia, kemudian kita beri nama untuk scene-nya, itu scene berapa gitu. Ini adalah bentuk dari storyboard, bisa dilihat sendiri ya slide-nya. Nah, jadi ini lagi ada orang ngobrol, kemudian gambar yang kedua itu orangnya kamera lebih dekat lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga kameranya juga close up, ya, ada perubahan kamera lagi di gambar yang ketiga gitu ya. Nah, ini adalah pembuatan storyboard. Yang kedua adalah tahap produksi. Tahap produksi yaitu yang pertama menganimasikan para karakter. Jadi tahap produksi ini kita sudah mulai lebih detail lagi untuk membuat karakter-karakternya gitu ya. Jadi pertama menganimasikan para karakter, yang kedua mengkomposisikan pada background, yang menempatkan pada background sesuaikah dia dengan karakter yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tambahkan special effect untuk memberikan kesan yang lebih dinamis lagi ataupun lebih baik lagi dari gambar yang sudah kita buat sketsanya gitu. Kemudian ada tahapan rendering, kemudian editing, dan penyatuan dengan musik dan dialog. Namun untuk dialog sebaiknya dilakukan pada awal produksi sehingga suara dapat sinkron dengan gerakan bibir karakter. Jadi tahap produksi ini adalah tahap pembuatan ataupun tahap penyatuan dari gambar-gambar yang sudah kita buat tadi. Jadi animasi yang sketsa tadi kita buat dalam bentuk digitalnya, kemudian kita berikan special effect-nya, kemudian kita satukan dengan background-nya. Nah, setelah selesai, kita lakukan rendering. Nah, render di sini untuk menyatukan gambar-gambar yang sudah kita buat tadi. Kemudian, jika ada kesalahan, kita bisa lakukan editan ataupun melakukan masuk ke dalam tahap editingnya. Kemudian, untuk lebih tampak lebih baik lagi, kita akan tambahkan dengan musik dan dialog agar kelihatan lebih real lagi gitu ya. Jadi ini tahapan produksi, tahap pembuatannya. Yang ketiga itu tahap pasca produksi, yaitu menyatukan seluruh komponen hasil produksi, kemudian merapikan editing ataupun keseluruhan, kemudian mixing audio dan musiknya, kemudian mentransfer ke sistem standar stasiun TV ataupun standar yang lain yang akan dijadikan media pemutar film animasi yang terbuat. Nah, jadi pasca produksi adalah step akhirnya dalam pembuatan film animasi itu. Ini adalah tahap akhir. Jadi di sini kita akan merapikan lagi film yang sudah kita buat, apakah masih terdapat kesalahan atau tidak. Gitu. Kemudian menggabungkan antara audio dengan musiknya, kemudian setelah semuanya beres ataupun semuanya sudah baik, nah baru kita transfer ataupun memindahkannya ke dalam standar stasiun TV ataupun pemutar film animasi yang lainnya yang telah dibuat. Jadi itu tadi proses dalam produksi animasi. Oke. Sampai sini
pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan yang saya sampaikan dan dapat ditangkap oleh indera kalian dan dapat kalian cerna dengan baik, dan semoga kita semua mengerti dan dapat melaksanakannya ataupun melakukannya di rumah. Dan tetap semangat belajar daringnya, jangan putus asa walaupun kita belajar online, namun kita tetap bisa memiliki pikiran yang intelek gitu ya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.